Iya. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Sebelum masuk, perkenalan dulu. Saya Audisa Nadia Putri, Google Student Ambassador dari Polindra. Di sini di seminar mini ini, saya akan menjelaskan masuk ke acara GSA Tech Season AI Learning Revolution. Rahasia cerdas menguasai materi sulit dengan notebook LM dalam hitungan detik. Sebelumnya, Mbak sama Mas semester berapa ya sekarang? Semester 4. Nah, berarti udah 2 tahun ya sebagai mahasiswa. Dari diri kalian tuh yang merasa kesulitan saat menjalani perkuliahan tuh apa tuh Mas, Mbak? Ngantuk. Kalau materinya kurang menarik berarti kalau ngantuk. Selain itu, mungkin boleh sharing-sharing dulu sebelum masuk ke demonstrasinya. Selain karena perihal materi nih, ada apa lagi? Tugasnya terlalu banyak? Cukup, berarti banyak ya? Atau materinya kata-kata semua gitu? UTS-nya, UAS-nya susah? Iya. Kebanyakan praktek? Nah, kebanyakan mahasiswa tuh masalah yang dihadapi berkaitan dengan tugas ya. Karena tugasnya kebanyakan lah, kita nggak bisa manajemen waktu. Tugas 1 belum kelar, ada tugas yang lain. Belum lagi kita harus belajar untuk persiapan UTS, UAS, kuis, dan sebagainya. Nah, dari Google menyediakan solusi cerdas, yaitu salah satu fitur cerdasnya adalah Notebook LM, personal AI assistant yang berbasis AI dari Google, yang hanya bekerja berdasarkan sumber yang kita berikan. Sumbernya terpercaya dari PDF atau modul yang kita kasih. Jadi kalau kita nih nyari tahu, kita kasih dulu modulnya ke notebook tersebut sebagai sumber referensi atau bahan base data dia lah ibaratnya. Nah, kita suruh tolong dong rangkumin materi dari modul tersebut, atau kalian nanya ini tuh gimana ya berdasarkan modul tersebut. Jadi hasilnya tuh terpercaya, ada citasinya karena dia cuma mencari dari yang kita kasih. Kalian pernah nggak cari tahu dong ke AI yang lain gitu? Bantu aku carikan materi beserta sumbernya. Waktu diklik sumbernya nggak jelas. Pernah nggak? Pernah lah mungkin. Ya. Nah kalau di sini pasti ada citasinya yang bentuknya kayak angka tuh. Terus privasi dokumen juga bakalan terjamin karena kan kita yang ngasih. Nah di notebook LM juga fiturnya bervariatif. Nah ada 3 fitur utama. Yang pertama adalah sintesis, rangkuman ratusan halaman dokumentasi menjadi poin-poin inti dalam hitungan detik saja. Jadi kalaupun kalian naruh nih 3 PDF ke 5 PDF jadi satu rangkuman pasti bisa, nggak perlu satu PDF. Ataupun kalau kalian naruhnya dalam bentuk link YouTube ataupun teks biasa, itu bakalan langsung merangkum. Terus ada yang kedua, audio podcast. Jadi ubah materi teks yang tadinya kaku menjadi sebuah diskusi podcast yang seru antara 2 pembicara. Misalnya nih kalian posisi lagi makan tapi besok UTS atau UAS, kalian bisa sambil dengerin materi walaupun kalian nggak punya waktu buat baca modulnya, tapi setidaknya kan kalian masih punya waktu buat belajar. Biasanya ini yang aku lakuin kalau posisi lagi makan atau lagi di jalan, jadi aku sambil ngedengerin gitu. Yang terakhir adalah quiz expert. Buat kuis latihan dan flashcard otomatis dari file materi untuk persiapan. Biasanya sebelum UTS, UAS ataupun kuis, selain mempelajari materi entah membaca atau apa, aku bakalan mempersiapkan tuh dengan cara bikin kuis. Kalian pernah nggak buat minta ke AI generatif yang lain, misalnya ChatGPT, Claude atau yang lainnya, seperti tolong buatkan simulasi ulangan kayak kuis. Kalau di GPT keluarnya tuh bakalan kayak teks ya. Ada yang pernah? Bentuknya
sampai bawah. Iya. Nah, ada yang pernah nyoba fitur tersebut di Gemini atau kalian pernah nge-prompt sesuatu yang mirip tersebut di Gemini? Boleh? Siapa? Saya Mbak. Keluarnya apa Mas kalau di Gemini? Kalau di Gemini, Keluarnya flashcard atau enggak semacam kanvas gitu Mbak. Ya. Kanvas baru. kita masuk ke halaman yang lain yang berupa kayak kuis beneran kan? Iya. Itu Gemini mengadopsi salah satu fitur dari Notebook LM. Seperti itu. Next. Nah, Notebook LM sendiri nggak cuma berbentuk modul, tapi bisa juga dalam web URL. Jadi nggak terbatas gitu. Bisa juga Google Docs atau yang ada di Drive. Kita kasihin aja gitu. Link seluruh materi kan biasanya disimpan di Drive. Kasihin aja link Drive-nya. Atau bisa copy text biasa. Link YouTube juga bisa kok. Tinggal kita minta aja. Nah, yang paling magic dari Notebook LM adalah podcastnya yang aku bilang tadi. Notebook LM bakal memangkas waktu kita untuk mencerna informasi mentah 2 kali lipat lebih cepat dan mendalam. Jadi kita bisa fokus pada inovasi dan pemecahan masalah teknis di proyek kita nantinya. Nah, perbedaan metode belajar yang biasa dengan metode Notebook LM, yang pertama, kalau biasa kan akan memakan waktu yang lebih lama. Kalau dengan metode ini kan bisa sambil kita makan, kita berkendara, itu tetap bisa jalan kan. Nah, ini penghematan waktunya. Kalau kita baca materi tersebut dengan cara manual, kita bakal menghabiskan 120 menit untuk membaca satu modul. Dengan benar-benar lengkap ya. Sedangkan kalau kita pakai Notebook LM Summary, kita bakalan hanya menghabiskan 10 menit untuk membaca rangkumannya. Untuk penyusunan kuis, kalau kita bikin kuis manual nih, kita bisa ngabisin 60 menit atau 1 jam buat sekedar kita ngebikinnya aja, belum kita ngerjain kuisnya. Tapi dengan Notebook LM, cuma dalam 3 menit kuis langsung jadi dari modul yang kita buat, yang kita kirim. Nah, selanjutnya mungkin ini nanti dulu kita masuk ke demonstrasi. Notebook LM bisa kalian cari di Google. Nah, kalian bisa daftar jika yang belum mendaftar. Nanti kalian langsung aja buat notebook baru. Sini ada tambahkan sumber untuk menambahkan modul atau sumber-sumber kalian. Sini ada upload file, situs YouTube, Drive atau teks biasa. Di sini aku sudah menambahkan satu bahan ajar, basis data lanjutan. Nah, di bagian sebelah kanan itu merupakan fitur-fitur dari Notebook LM. Ada ringkasan materi, slide, ini untuk membuat PPT, ringkasan, peta itu kayak mind map. Laporan juga bisa, flashcard, kuis, infografis, dan tabel. Nah, waktu kita nyantumin sumbernya, dia tuh akan men-screening sumber tersebut. Oh, isi dari modul ini tuh begini. Ini merupakan isi singkat dari modul yang sudah aku cantumkan. Nah, aku prompt untuk Notebook LM menjelaskan ringkasan eksekutif, konsep utama, dan istilah teknis dari modul yang aku kasih. Dia bakalan ngasih per poin-poinnya. Konsep utama, istilah teknis, simbolan. Keren ya Mbak?
Apa dulu nih yang mau dicoba? Bebas Mbak. Audio deh, audio. Audio boleh. Audio itu podcast ya. Bisa jadi. Bentar, saya nyalain. Bagus sekali ya. Bayangkan Anda sedang mengelola hotel raksasa sekelas Marina Bay Sands Singapura. Iya benar. Di pembahasan mendalam kita hari ini, kita akan membedah dokumen sumber bahan ajar basis data lanjut. Kita akan mencari tahu rahasia bagaimana Oracle PLC SQL mengambil alih peran sebagai otak manajemen raksasa ini tanpa membuat memori sistem kewalahan. Ya karena SQL murni itu kan pada dasarnya dirancang untuk menarik blok data besar sekaligus ya. Tapi saat Anda harus menerapkan logika bisnis yang rumit ke setiap baris data tersebut, SQL biasa akan kewalahan. Sistem akan terus-menerus bolak-balik antara mesin database dan aplikasi. Dan itu Nah, di bagian podcast, dia akan ngasih kita pilihan. Kita tuh mau bikin podcast yang kayak apa? Tadi saya milih yang pembahasan lebih mendalam dengan bahasa yang sederhana. Makanya tadi ilustrasinya tuh hotel kan. Ada juga pilihan rangkuman singkat, jadi podcastnya cuma singkat gitu. Ada juga kritik ataupun debat. Jadi bentuk podcastnya macam-macam, tergantung kita maunya gimana. Bisa podcast pendek dan juga podcast panjang. Selanjutnya selain podcast, di sini ada mainnet. Nah, jadi kalaupun kita butuh hafalan, kita nggak mungkin hafalin dari atas ke bawah kan? Kita pasti hafalinnya poin-poinnya aja. Jadi dari sini struktur kontrol dan kursor itu dibagi menjadi 3, ada struktur kondisional, struktur iterasi, dan kursor pada Oracle. Nanti dia bakal memecah lagi sesuai dengan materi itu. Struktur kondisional kan ada if then, if else, if then else if, else. Nah, if then apa sih? If then itu satu kondisi tunggal. Jadi agar memudahkan kita untuk mengingat poin-poinnya. Biasanya aku pakai mind map. Next. Ada juga fitur quiz. Yang tadi aku bilang. Nah, dalam struktur kondisional PLSQL bagian mana yang bersifat opsional dan digunakan untuk menangani kondisi jika semua syarat sebelumnya tidak terpenuhi. Ada yang tahu jawabannya? Mana ada Mbak? Oh, berapa? Aku bacain aja ya. Dalam struktur kondisional PL atau SQL, bagian manakah yang bersifat opsional dan digunakan untuk menangani kondisi jika semua syarat sebelumnya tidak terpenuhi? Then kah, else, and if atau else if. Kalau sebelumnya tidak terpenuhi. Yang mana tuh Mas? Enggak. Else coba. Else if. Baik. Coba Mas. Nah, benar. Jadi nantinya juga bakalan dikasih jawaban yang benar. Misal nih kita jawab yang salah. Tuh, akan dijelaskan juga kenapa salahnya gitu. Jadi yang benar itu else ya. Karena bagian tersebut berfungsi sebagai penangkap terakhir untuk semua kondisi yang tidak terpenuhi. Ada juga fitur, tadi kan fitur quiz. Nah, ini fitur flashcard. Mirip-mirip dengan fitur quiz, cuman dia bentuknya kartu gitu. Ini pertanyaannya, di sebaliknya tuh bakalan ada jawabannya. Sini pertanyaannya, apa solusi yang digunakan dalam Oracle untuk menangani query yang menghasilkan lebih dari satu baris record? Kita tampilin jawabannya dulu ya. Menggunakan kursor, benar atau salah? Tebak-tebakan aja kita. Kan pilihannya cuma benar atau salah. Kalau nggak satu ya 0. Benar atau salah ya? Benar. Benar atau salah? Benar. Apa Benar. tanyain apa dulu? Coba ya. Aku dulu. Nah,
Kalau hijau berarti jawabannya benar. Seperti itu. Wah, keren Mbak. Terus juga ada macam-macam fitur yang lain. Di sini ada untuk membuat PPT, kita cek dulu. Nah, ada pilihan presentasi yang detail atau slide presentasi biasa. Yang sudah aku buat itu presentasi yang mendetail. Kita lihat hasil yang tadi. Nanti kalian bisa pilih model yang diinginkan juga untuk presentasi itu. Oke. Seru ya Mbak. Itu ada versi pro-nya nggak? Takutnya kena limit gitu. Nah, buat sekarang notebook LM berbagai fiturnya bisa gratis. Tuh, burupan. Tuh, ini hasil lumayan jelas dan gambarnya juga lumayan informatif. Kalau notebook LM tuh terafiliasi sama Gemini juga ya Mbak? Iya Mas, makanya kalau kita buka Gemini, fitur notebook LM juga bakalan ikut. Makanya tadi yang sudah saya bahas mengenai kuis tadi, walaupun kita nge-promnya di Gemini, dia bakalan mengambil fitur dari notebook LM. Iya tuh soalnya saya sebelumnya nggak percaya. Ada orang sih yang ngomong gitu Mbak. Katanya Gemini nggak enak katanya. Mungkin perlu mendalami lagi tuh Mas. Jadi wah, setelah melihat ini kayaknya orang itu pembohong. Bisa dalam bentuk tabel juga rangkumannya. Bagus ya ini ya. Wah. Atau dalam bentuk video seperti penjelasan tutorial di YouTube juga bisa. Mau lihat? Ini bagus deh Mbak. Ini hasil dari modul tadi. Seru banget ya. Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar satu rahasia besar di dunia database tingkat lanjut. Pernah nggak sih kalian merasa frustrasi pas nyoba narik banyak baris data sekaligus pakai PLSQL standar, malah error? Kalian tenang aja, kalian ada di tempat yang pas. Kita bakal bareng-bareng ngulik cara jitu bernavigasi di dalam database pakai struktur kontrol, dan yang paling keren, ada satu fitur luar biasa bernama kursor. Oke, langsung aja kita mulai ya. Coba kalian bayangin kemegahan Marina Bay Sands di malam hari. Bangunannya itu megah banget, kompleks, dan super luas kan? Nah, database modern yang kalian kelola itu persis kayak gitu. Secara struktur dia indah dan kaya banget akan informasi, tapi bakal mustahil buat dinavigasi dengan aman kalau nggak ada sistem kontrol lalu lintas yang benar di dalamnya. Kalau kalian cuma asal masuk tanpa alat navigasi, wow, udah pasti bakal tersesat di antara jutaan baris data. Buat sesi kali ini dia agenda kita. Pertama, kita bahas batasan PLSQL satu baris. Kedua, logika kondisional bersyarat. Ketiga, 3 jenis struktur perulangan. Keempat, kita kenalan sama kursor Oracle. Ini rapi banget karena kita bisa nentuin mau butuh ambil satu keputusan simpel. Struktur if then biasa itu udah lebih dari cukup. Kondisi terpenuhi, aksinya jalan, selesai. Tapi kalau kita mau mengatur lalu lintas data yang lebih ruwet, kita butuh if then else if. Dengan adanya else if, kita bisa bikin keputusan berjenjang dan berlapis-lapis. Ibaratnya, kalau opsi pertama gagal, dia bakal ngecek opsi kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai di Mungkin banyak fitur yang bisa teman-teman explore nantinya. Dari demonstrasi dan penjelasan tadi mungkin ada pertanyaan dari Mas Mbak. Boleh dipersilakan. Nah, sambil menunggu yang bertanya, boleh di-scan untuk daftar hadirnya. Nggak bisa Mbak. Kalau Manual aja. Enak. Itu keluarnya agak
Yaudah nanti QR-nya aku share ya. Bentar Mbak, belum scan. Ya boleh. Bisa? Bisa. Boleh diisi daftar aktif. Gak bisa. Kamu kejauhan nih. Itu linknya udah dikirim sama Mas Rifki. Oh, udah. Ini bisa. Nah, ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Berdasarkan demonstrasi dan penjelasan tadi mengenai LM. Isi John. Isi. Ayo, besok masuk ya. Puasa. 5. Kan kan. Oh iya, Selasa Mbak. Boleh aku next? Eh. Nah, di sini aku mau nginfoin sambil berbagi ya gitu. Sekarang di coding tuh lagi ada program AI minicamp gratis. Jadi buat kalian yang tertarik dengan AI bisa ikut join ke programnya. Nah, untuk link joinnya di sini ya. Di situ bakalan dikasih kelas-kelas tentang AI. Kelasnya tuh ada, oh iya lupa. Bisa scan yang ini kalau kalian tertarik mengenai AI. Nanti bakalan dapat sertifikat by decoding. Lumayan untuk portofolio atau kalian cantumin di CV juga lumayan. Oke, jika tidak ada yang bertanya dan semua sudah men-scan, mungkin kita bisa akhiri sesi kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan dan memperhatikan, dan terima kasih untuk partisipasinya teman-teman dan juga Bapak. Mungkin see you di next event saya. Saya Udizara Aditya Putri, pamit undur diri. Terima kasih. Sebelum mau dokumentasi boleh? Boleh banget. Boleh agak maju buat foto bareng. Oh di ini di udahnya. Gantian aku kan belum fotonya.